kalian memperhatikan susu, santan, atau saus yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda tersebut tampak seperti cairan biasa, tetapi sebenarnya termasuk ke dalam sistem koloid. Apa sih perbedaan koloid dengan jenis campuran lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami bagaimana campuran diklasifikasikan. Tidak semua campuran memiliki sifat yang sama. Ada campuran homogen, heterogen, dan koloid. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan hanya memiliki satu fasa. Contohnya yaitu larutan gula dan garam. Ketika gula dimasukkan ke dalam air, kemudian kita mencampurnya, warnanya akan tetap bening. Biarpun didiamkan, gula dan air tidak akan terpisahkan. Nah, campuran inilah sering disebut sebagai larutan. Koloid merupakan campuran heterogen yang tampak homogen. Jika kita melihat dengan mata, saat susu dimasukkan ke dalam air, dia sudah larut dan tercampur secara merata. Tetapi, jika kita menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat partikel-partikel dari zatnya yang tidak tercampur secara merata. Contoh dari koloid yaitu susu, santan, saus, dan lain-lain. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya yaitu tepung dimasukkan ke dalam air. Ketika diaduk, lama-kelamaan tepung akan mengendap dan dapat dipisahkan dengan air. Itulah yang disebut dengan campuran homogen atau suspensi. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan tabel berikut. Larutan sejati memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer, terdiri dari satu fasa, stabil, tidak mengendap, jenis larutannya homogen, tidak dapat disaring, dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Contoh lainnya yaitu etanol 70%. Koloid memiliki ukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer, terdiri dari dua fasa, relatif stabil, antara campuran homogen dan heterogen, tidak dapat disaring, dapat dilihat dengan mikroskop, berwarna keruh, dan contoh lainnya yaitu santan. Suspensi memiliki ukuran lebih besar dari 100 nanometer, terdiri dari dua fasa, tidak stabil atau mudah mengendap, termasuk campuran heterogen, dapat disaring, dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Transparan atau keruh, contoh lainnya yaitu kopi dengan air, air dengan pasir, dan lain-lain. Sistem koloid tersusun atas fasa terdispersi dan zat pendispersi. Fasa terdispersi adalah zat yang tersebar, sedangkan zat pendispersi adalah tempat zat tersebut menyebar. Setiap hari kita minum susu, tapi pernahkah kita berpikir sebenarnya susu itu termasuk campuran apa? Sekilas, susu tampak seperti cairan biasa, warnanya putih, rasanya merata, dan tidak terlihat adanya partikel. Namun, secara ilmiah, susu bukanlah larutan sejati, melainkan koloid. Pada susu yang biasanya kita minum, yang menjadi fasa terdispersi yaitu susu, dan yang menjadi zat pendispersi yaitu air. Setelah memahami apa itu koloid dan komponennya, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis dari koloid. Pengelompokan koloid dilakukan berdasarkan wujud fasa terdispersi dan zat pendispersinya. Jenis koloid yang pertama yaitu sol. Sol merupakan jenis koloid yang fasa terdispersinya berupa zat padat, sedangkan zat pendispersinya dapat berubah zat cair atau zat padat. Berdasarkan zat pendispersinya, sol dibedakan menjadi sol padat dan sol cair. Sol padat adalah
Koloid yang pasat terdispersi maupun zat pendispersinya sama-sama berupa zat padat. Contoh sol padat adalah kaca berwarna, di mana partikel logam halus berperan sebagai pasat terdispersi yang tersebar merata di dalam medium kaca padat sebagai zat pendispersi. Meskipun sama-sama padat, partikel logam tersebut berukuran sangat kecil sehingga membentuk sistem koloid. Sementara itu, sol cair merupakan koloid dengan pasat terdispersi berupa zat padat dan zat pendispersinya berupa zat cair. Contoh sol cair dapat ditemukan pada cat dan tanah liat, di mana partikel padat tersebar merata di dalam cairan sehingga campuran tampak keruh tetapi stabil. Jenis koloid yang kedua yaitu emulsi. Emulsi adalah jenis koloid yang pasat terdispersi dan zat pendispersinya sama-sama berupa zat cair. Tetapi, kedua zat cair tersebut tidak saling melarutkan. Emulsi dibedakan menjadi emulsi cair dan emulsi padat. Emulsi cair merupakan koloid di mana zat cair yang satu tersebar dalam zat cair lainnya, seperti pada susu dan santan. Pada santan, tetesan minyak kelapa berperan sebagai pasat terdispersi, sedangkan air berperan sebagai zat pendispersi. Minyak menjadi pasat terdispersi karena tidak dapat bercampur dengan air, tetapi tersebar dalam bentuk tetesan sangat kecil. Emulsi padat merupakan emulsi cair yang mengalami pemadatan. Contohnya, agar-agar dan mutiara. Pada agar-agar, yang menjadi pasat terdispersi yaitu polisakarida dan yang menjadi zat pendispersi yaitu air. Buih merupakan jenis koloid yang pasat terdispersinya berupa gas, sedangkan zat pendispersinya dapat berupa zat cair atau zat padat. Berdasarkan zat pendispersinya, buih dibedakan menjadi buih cair dan buih padat. Buih cair adalah koloid di mana gas tersebar di dalam zat cair. Contohnya, buih sabun dan whipped cream. Pada buih sabun, gas udara berperan sebagai pasat terdispersi, sedangkan larutan sabun berperan sebagai zat pendispersi. Buih padat adalah koloid yang gasnya tersebar di dalam zat padat, seperti pada roti dan batu apung. Rongga-rongga udara yang terperangkap di dalam padatan menyebabkan bahan tersebut memiliki struktur berpori dan termasuk ke dalam sistem koloid. Gas biasanya berupa udara atau CO2. Jenis koloid yang terakhir yaitu aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid yang zat pendispersinya berupa gas, sedangkan pasat terdispersinya dapat berupa zat cair atau zat padat. Aerosol dibedakan menjadi aerosol cair dan aerosol padat. Aerosol cair adalah koloid di mana tetesan zat tersebar di udara. Contohnya hairspray. Dalam hal ini, tetesan cair berperan sebagai pasat terdispersi, sedangkan udara berperan sebagai zat pendispersi. Aerosol padat adalah koloid yang partikel padatnya tersebar di dalam gas seperti pada asap dan asap pabrik, di mana partikel padat halus tersebar merata di udara sehingga membentuk sistem koloid. Nah, di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat koloid, cara pembuatan koloid, dan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.